Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasrul Kati dari Pendidikan Biologi kelas A. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana penerapan metakognitif, pembelajaran metakognitif itu dalam sebuah kelas atau dalam pembelajaran itu sendiri. Nah, strategi metakognitif ini merupakan istilah yang bagi banyak orang itu adalah istilah yang tidak asing. Namun banyak juga guru ataupun beberapa guru itu tidak memahami atau tidak familiar dengan istilah ini. Padahal mereka sudah pernah melakukan ini tapi mereka tidak familiar dengan istilah ini. Nah, ulasan yang akan saya berikan ini akan mencoba membahas apa itu strategi metakognitif, mengapa hal ini penting untuk dipahami ataupun penting untuk diterapkan, dan bagaimana cara melatih strategi metakognitif ini kepada peserta didik sehingga mereka itu belajar mandiri, mereka belajar dengan gaya, gaya belajar mereka sendiri seperti itu. Uh, kemu Kemudian saya akan membahas uh, konsep ya. Yang pertama itu konsep dari strategi metakognitif ini. Nah, istilah metakognisi ini mengacu pada kemampuan seseorang untuk thinking about thinking atau memikirkan tentang cara berpikir. Mereka sadar bahwa mereka ini berpikir sedang berpikir begitu. Nah, Cross dan Paris itu pada tahun 1988 mendefinisikan sebuah metakognisi ini sebagai sebuah pengetahuan dan kontrol yang dimiliki seseorang terhadap cara berpikirnya ataupun aktivitas belajarnya. Dalam artian ini, metakognisi ini adalah kemampuan pembelajar atau learner dalam merencanakan, mengontrol, mengevaluasi, dan merefleksikan cara belajarnya ini dalam learning atau dalam pembelajaran. Dengan tujuan atau langkah-langkah yang akan diambil ini sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah disusun. Nah, seorang pembelajar dengan kemampuan metakognitif yang baik itu dapat memprediksi sejauh mana mereka memahami apa yang mereka pelajari dengan efektif. Nah, dengan pemaparan makna metakognitif ini, yang dimaksud dengan strategi metakognitif itu yaitu langkah-langkah dalam melatih seseorang pembelajar untuk membiasakan belajar dengan mengedepankan metakognisi. Nah, strategi belajar metakognisi ini contohnya itu yaitu higher order thinking skill dalam skema pembelajaran reflektif. Kemudian contoh, bagaimana contoh penerapan metakognitif dalam pembelajaran? Menurut saya contohnya itu antara siswa A dan siswa B, yang dimana saya menggunakan strategi pembelajaran metakognitif ini dalam teks naratif, dalam menyusun sebuah teks naratif. Nah, kemudian siswa A ini kesulitan untuk memulai teksnya, sementara siswa B ini menulis dengan menerapkan struktur dan fitur kebahasaan teks naratif secara sistematif sebagaimana yang pernah dipelajari. Nah, di siswa A ini mencoba merefleksikan kembali. Nah, jadi dia menggunakan sebuah langkah strategi pembelajaran itu jurnal refleksi, di mana dia merefleksikan kembali teks-teks atau narasi yang pernah dia baca atau cerita-cerita yang pernah dia dengar. Nah, dari situ dia mengaitkannya dengan struktur tes yang yang dibelajarkan sekarang ini, yang saya berikan tugas ini. Nah, tidak hanya sampai situ, siswa ini juga menemukan bahwa cara yang lebih efektif ini ternyata memahami teks naratif, yaitu dengan mengidentifikasi teks-teks sejenis lainnya dan menjadikannya sebagai sebagai acuan atau sebagai model teks yang dapat ia ikuti, seperti itu. Nah, lebih lanjut lagi, siswa ini mandiri untuk berpikir bahwa masing-masing teks ini memiliki kompleksitas perbendaharaan kata yang berbeda sehingga dia memutuskan untuk mencari teks naratif sejenis, misalnya legenda-legenda Nusantara yang memiliki
kesamaan fitur dengan apa yang saya tugaskan, seperti itu. Nah, dari contoh di atas ini dia menunjukkan bahwa siswa ini telah mampu menggunakan strategi metakognitif dalam pembelajaran, di mana dia itu sudah mampu mengidentifikasi kesulitannya sendiri, dia mampu menemukan pemecahan masalahnya sendiri, dia mampu merefleksi dan mengevaluasi, juga menyusun perjalanan pembelajaran atau arah pembelajaran yang akan dijalankan, dan dapat menyusun teks naratif yang saya berikan tersebut. Nah, eh, seperti itu contoh dari penerapan ini. Penerapan pembelajaran yang berbasis metakognitif, seperti itu. Nah, kemudian dalam lingkup pembelajaran di sebuah sekolah, strategi metakognitif ini sangatlah penting untuk diterapkan. Ya, karena sejumlah penelitian membuktikan bahwa mengajar strategi metakognitif itu mampu meningkatkan hasil belajar siswa dengan hasil yang positif. Nah, anak yang sejak dini kita latih menggunakan strategi metakognitif ini menunjukkan hasil yang positif pada hasil belajar dan adaptabilitas mereka baik di sekolah maupun di luar sekolah. Nah, selain itu, penerapan strategi metakognitif ini dapat menjadikannya seseorang yang menjadi pembelajar mandiri. Ya karena itu, metakognitif ini melatih dirinya itu sadar bahwa dia ini belajar, begitu. Nah, apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang ia hadapi? Kemudian dia menyusun strategi belajar yang sesuai dengan gaya belajarnya secara mandiri. Misalnya saya belajar harus menggunakan musik, maka misalnya saya belajar harus menggunakan musik, maka saya harus belajar sesuai dengan gaya belajar saya itu sendiri. Karena dengan cara saya itu, maka saya bisa memahami pembelajaran seperti itu. Namun pada beberapa guru dan mungkin hampir semua guru itu jarang ya menggunakan metakognitif ini sesuai dengan gaya belajar kita sendiri. Mungkin karena beda-beda pendapat ya, karena ada kalanya guru mengatakan bahwa kita belajar sambil mendengarkan musik itu tidak fokus. Nah, karena itu keterbatasan dari seseorang ya, termasuk guru. Karena menurut guru mungkin yang dia pikirkan bahwa dia sendiri saja tidak mampu belajar dengan musik, tetapi kenapa dia bisa? Tetapi kalau misalnya dibalikan lagi kepada siswa yang gaya belajarnya seperti itu, maka berbanding terbalik ya. Contohnya saya, ya sebenarnya saya belajar, saya bisa berpikir jika saya mendengarkan musik seperti itu. Ya tergantung diri sendiri. Nah, kemudian penjelasan tersebut mungkin menganggap bahwa strategi metakognitif itu sangat sulit diterapkan di kelas dengan kondisi lingkungan belajar dan sederet permasalahan pendidikan yang kita di Indonesia yang mungkin kita sadari. Nah, padahal pada kenyataannya melatih strategi metakognitif ini dapat dilakukan dengan langkah-langkah sederhana. Pada intinya, membiasakan pembelajaran yang fokus pada pemecahan masalah itu berorientasi proses dan pembelajaran yang relatif itu sejalan dengan strategi metakognitif ini. Nah, kemudian mungkin akan timbul pertanyaan mengapa pembelajaran harus reflektif. Nah, karena pembelajaran reflektif itu merupakan level tertinggi dalam strategi metakognitif ini. Nah, langkah-langkah sederhana yang bisa dilakukan itu contohnya itu yang pertama self-assessment atau pre-assessment. Pre berarti sebelum, dimana guru menulis beberapa pertanyaan terkait materi yang sebelum-sebelumnya. Meminta siswa, dengan cara itu meminta siswa untuk menuliskan pada selembar kertas tanpa menulis namanya. Jadi random ya pada satu kelas. Nah, pertanyaan terkait tentang topik, kendala, tantangan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian guru juga bisa meminta siswa ini untuk mendiskusikan mengapa
kendala ini muncul, kenapa ini mempersulit dia, kemudian bagaimana pemecahan masalahnya, dan apa yang akan dilakukan solusinya jika berada pada situasi yang seperti ini, seperti itu. Kemudian ada jurnal refleksi. Nah, setiap di selesai pembelajaran atau akhir pembelajaran itu, siswa ini diminta untuk menulis refleksi sesuai dengan pembelajaran yang dia lakukan pada saat itu. Kemudian contohnya itu seperti apa-apa yang belum dia mengerti, kemudian mengapa dia tidak memahami itu, kemudian apa kekurangan dari guru sehingga dia tidak bisa memahami itu, kemudian solusi apa yang perlu dilakukan agar dia memahami itu, seperti itu. Kemudian ada model KWL. Nah, KWL ini singkatan dari Know, One, Learned, atau What do you know, atau What do you to learn, atau langkah-langkah pada awal pembelajaran siswa yang diminta membuat tabel berisi 3 kolom yang berisi apa yang mereka ketahui, apa yang ingin mereka pelajari, what, atau now. Nah, apa yang telah dipelajari. Nah, di awal pembelajaran siswa ini mengisi kolom now dan one ini. Selanjutnya, pada akhir pembelajaran meminta siswa untuk merefleksikan seperti model jurnal refleksi tadi. Kemudian ada juga perangkat organisasional. Langkah perangkat organisasional ini dapat berupa checklist, rubrik, atau peta konsep, di mana siswa ini diminta mengisi refleksi berupa checklist, rubrik, atau peta konsep terkait refleksi pembelajaran. Kemudian thinking aloud. Nah, di sela-sela pembelajaran, guru ini secara periodik itu menanyakan pada siswa tentang apa yang telah diketahui atau dipelajari. Nah, jika siswa ini kebingungan, tanyakan apa yang mereka tidak kita atau yang mereka bingung tersebut. Minta mereka untuk memecahkan masalahnya sendiri agar mereka melatih pemikiran mereka itu secara mandiri. Tapi tidak lepas dari pengalaman mereka masing-masing. Kemudian ada model pembelajaran eksplisit, di mana model pembelajaran ini berupa langkah-langkah atau siklus pembelajaran teaching and learning cycle yang secara eksplisit diajarkan kepada siswa. Nah, sebagai contoh itu dalam pembelajaran bahasa Inggris yang berbasis teks. Nah, model pembelajaran yang biasa digunakan diantaranya building knowledge atau text modeling, dan dimana itu masing-masing tahapan secara eksplisit diajarkan kepada siswa. Nah, dengan model eksplisit ini seperti ini, siswa ini mudah untuk memanfaatkan panduan siklus pembelajaran apabila menemukan kendala dalam pembelajaran atau menjadi jalan bagi dia dalam pembelajaran tersebut, atau menjadi roadmap dalam pembelajaran. Nah, beberapa langkah di atas itu hanyalah beberapa dari sekian banyak cara melatih strategi metakognitif dalam pembelajaran. Karena langkah-langkah yang saya jelaskan ini sesuai dengan penerapan dari Kementerian Pendidikan itu sendiri. Nah, apabila prinsip-prinsip dan langkah-langkah pembelajaran metakognitif diterapkan secara konsisten, besar kemungkinan itu siswa itu bisa dilatih untuk secara mandiri menerapkan strategi pembelajaran metakognitif ini. Mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila video yang saya buat atau penugasan yang saya buat kurang dari 15 menit. Mungkin karena gaya bicara saya yang terlalu cepat, itu mohon dimaafkan. Tetapi sekalipun di luar dari 15 menit, saya rasa saya sudah bisa menerapkan atau sudah bisa menjelaskan bagaimana contoh penerapan metakognitif ini di sekolah, seperti itu, tanpa meninggalkan kurikulum atau kementerian atau penerapan kementerian dalam hal pembelajaran strategi metakognitif. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.